Taman Safari Indonesia buka suara terkait dugaan eksploitasi ex-pemain sirkus OCI. Jokowi siap seret sejumlah pihak yang tuduh ijazahnya palsu ke jalur hukum. KPK duga motor Royal Enfield Ridwan Kamil berasal dari korupsi Bank BJB. Kecelakaan maut minibus tabrak truk di Tol Ngawi, 3 orang tewas, 2 luka berat. Modus dokter kandungan lecehkan pasien di Garut terungkap, tawarkan USG gratis. Pemerintah siapkan anggaran 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan tahap 2 IKN. Perang dagang makin sengit, Amerika Serikat gebuk Cina lagi dengan tarif 245%. Heboh, teori konspirasi ungkap perjalanan Katy Perry keluar angkasa palsu. Bersama saya Muhammad Sukardi, dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia, Taman Safari Indonesia mengadukan dugaan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Taman Safari Indonesia pun buka suara mengenai pengaduan para mantan pemain OCI. Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampu, saat dikonfirmasi wartawan Rabu kemarin mengatakan kejadian yang diceritakan ex-pemain sirkus tersebut kepada Kementerian HAM tidak benar. Tony mengatakan persoalan serupa juga pernah muncul pada tahun 1997. Namun masalah itu sudah diselesaikan dan tidak ada permasalahan. Dia pun mempertanyakan mengapa masalah itu kembali muncul. Tony pun membantah para mantan pemain OCI mengalami kekerasan semasa masih menjadi pekerja sirkus. Menurutnya apa yang disampaikan para mantan pekerja tidak masuk akal, seperti dipukul pakai besi. Sebelumnya sejumlah mantan pemain OCI mendatangi kantor Kementerian HAM di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa kemarin untuk menceritakan kisah pilu mereka. Wakil Menteri HAM Mugianto berjanji segera memanggil pihak OCI untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM terhadap mantan pemainnya. Sementara itu, pihak kuasa hukum mendorong pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM ini. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terkait persoalan ijazahnya yang dituding palsu oleh sejumlah pihak. Pernyataan ini disampaikan Jokowi usai menerima kedatangan tim pembela ulama dan aktivis di Kota Solo Rabu kemarin. Jokowi siap membawa persoalan ini ke ranah hukum karena merasa dirinya sudah menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik. Saat ini kuasa hukum Jokowi tengah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilaporkan. Jokowi menegaskan ijazah asli akan ditunjukkan jika diperintahkan oleh pengadilan nantinya. TPUA sebelumnya meminta Jokowi menunjukkan ijazah asli. Menjawab permintaan itu, Jokowi menyampaikan tidak berkewajiban untuk menunjukkannya. Namun sesaat sebelum rumahnya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo digeruduk sejumlah massa TPUA, Jokowi menunjukkan seluruh ijazah aslinya kepada wartawan. Meski wartawan bisa melihat, Jokowi melarang ijazahnya difoto. Ijazah yang ditunjukkan adalah lulusan SDN Tirtoyoso, SMP Negeri 1 Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan ijazah lulusan di UGM. Jokowi mengungkap ijazahnya semasa sekolah tersimpan dengan baik. Ijazah dari tingkat SD hingga SMA disimpan dalam satu map, sementara ijazah UGM disimpan dalam map tersendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga sepeda motor jenis Royal Enfield milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berasal dari kasus korupsi penempatan dana iklan Bank BJB. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto pada Rabu kemarin mengatakan KPK telah menyita kendaraan itu karena diduga menjadi bagian dari proses korupsi yang terjadi. Apakah itu sebagai sarana atau juga kendaraan tersebut dibeli menggunakan hasil dari tindak pidana. Meski telah disita KPK, motor tersebut belum dibawa penyidik ke Jakarta. Statusnya kini masih dipinjamkan kepada Ridwan Kamil. Berkaitan dengan hal ini, penyidik KPK mempunyai sejumlah pertimbangan, diantaranya tidak mengubah bentuk, tidak memindah tangankan, dan tidak menjualnya. Tessa menuturkan jika aset yang dipinjam pakaikan itu nantinya dialihkan
maka akan ada sanksi yang menunggu. Bahkan tindakan itu terancam kegiatan merintangi sebuah penyidikan. Adapun Ridwan Kamil sudah buka suara dengan menyatakan akan bersikap kooperatif dan siap membantu KPK menuntaskan kasus tersebut. Diketahui dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 tersangka, di antaranya mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Corporate Secretary Bank BJB Widi Hartoto. KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dalam pengadaan penempatan iklan ke sejumlah media massa yang mengakibatkan negara merugi hingga 222 miliar rupiah. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Ngawi Solo Rabu malam dan mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 lainnya luka berat. Kecelakaan minibus menabrak truk tronton itu terjadi tepatnya di kilometer 548B Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kanit Penegak Hukum Satlantas Polres Ngawi Ibtu Parsidi mengatakan kronologi kecelakaan bermula ketika minibus Avanza melaju dari arah timur ke arah barat. Saat di lokasi kejadian, sopir minibus Matromli tidak bisa menguasai kendaraan. Minibus langsung menabrak bagian belakang truk tronton yang dikendarai Erwin Yulianto, warga Siagam, Kota Baru, yang mengakibatkan 3 korban tewas. Adapun identitas 3 korban tewas adalah Matromli 30 tahun, sopir minibus, Ahmad Dahlan 28 tahun, dan Zaini 21 tahun. 3 korban warga asal Sampang, Madura. 3 korban meninggal dievakuasi ke RSUD Suroto, Ngawi untuk divisum. Sedangkan 2 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Pasca kecelakaan, petugas Gakum Satlantas Polres Ngawi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara kecelakaan akibat sopir mengantuk. Petugas juga telah mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi mengungkap modus dokter kandungan di Garut M. Syafril Firdaus yang viral di media sosial karena diduga melecehkan pasien. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan modus oknum dokter ini melancarkan aksi cabulnya dengan memerdaya korban lewat penawaran layanan USG gratis. Selain itu dia kerap menawarkan layanan-layanan lain kepada pasien untuk menutupi kecurigaannya. Hal ini berdasarkan keterangan 2 korban yang melaporkan Syafril Firdaus ke polisi. Karena pelaku menawarkan USG gratis atau layanan-layanan lain secara personal, para pasiennya menjadi korban tidak terdeteksi di buku resepsionis klinik. Aksi pelecehan seksual terhadap pasien ini terjadi selama tahun 2024, termasuk dengan video yang viral di media sosial hingga dokter tersebut ditangkap di Jakarta. Saat ini penyidik Polres Garut masih mendalami apakah korban dalam video sudah pernah menempuh proses hukum atau belum. Polisi juga masih berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait bila memang ada informasi pernah ada kejadian-kejadian terkait. Selain itu, polisi masih terus mendalami jumlah korban dugaan pelecehan seksual Dr. Syafril Firdaus. Dia mendorong korban atau yang mengetahui terkait perbuatan oknum dokter tersebut agar melapor. Apalagi beredar informasi di media sosial yang menyebutkan korban mencapai lebih dari 100 orang. Pembangunan tahap 2 Ibu Kota Nusantara periode 2025-2029 dimulai. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 48,8 triliun rupiah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono Rabu kemarin mengatakan untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan. Pembangunan tahap 2 IKN dilakukan dalam upaya mewujudkan kota Nusantara sebagai ibu kota politik. Adapun anggaran untuk pembangunan IKN telah mencakup pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan 2. Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai. Di samping anggaran yang berasal dari APBN, Otorita IKN memiliki program dengan anggaran yang dibiayai melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tak tanggung-tanggung dalam skema anggaran ini, nilainya mencapai 60,93 triliun rupiah yang antara lain akan digunakan membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Dana tersebut juga bakal digunakan untuk 6 proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, untuk pembangkit listrik tenaga surya.
Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina semakin tak terkendali. Pemerintahan Donald Trump kembali menaikkan tarif masuk produk Cina menjadi 245%. Gedung Putih menyatakan tarif baru yang diputuskan pada Selasa 15 April malam waktu Washington DC itu sebagai balasan bagi Cina yang pekan lalu menaikkan tarif impor barang Amerika Serikat menjadi 125%. Trump menerapkan tarif resiprokal sebagai bagian dari kebijakan perdagangan America First. Lebih dari 75 negara telah menghubungi Gedung Putih untuk merunding kesepakatan perdagangan yang baru. Akibatnya, Trump memutuskan untuk menunda penerapan tarif resiprokal untuk semua negara yang diumumkan pada 2 April lalu, kecuali Cina karena membalas. Cina beberapa waktu lalu melarang ekspor gallium, germanium, antimon, dan material berteknologi tinggi utama lain yang berpotensi digunakan oleh militer Amerika Serikat. Kemudian Cina menghentikan ekspor 6 logam tanah, kategori berat yang langka, serta magnet tanah langka. Ini berarti memutus pasokan komponen penting bagi produsen mobil, produsen kedirgantaraan, perusahaan semikonduktor, dan kontraktor militer seluruh dunia. Terkait pembalasan Cina itu, Gedung Putih juga meluncurkan penyelidikan keamanan nasional terhadap impor sumber daya vital. Pernyataan Gedung Putih tak menjelaskan produk-produk Cina apa saja yang dikenakan tarif hingga 245%. Keberhasilan Katy Perry keluar angkasa menjadi sejarah baru. Perjalanan ini menuai pujian, namun juga memunculkan teori konspirasi. Diketahui Katy Perry bersama 5 perempuan lain, diantaranya pembawa acara televisi Gayle King dan tunangan Bezos, Lauren Sanchez, lepas landas dari Texas pada Senin 14 April. Mereka berhasil menyelesaikan misi bernama NS-31 yang merupakan penerbangan manusia ke-11 bagi Blue Origin. Mereka mencapai garis Kármán, batas yang menandai permulaan luar angkasa sebelum kembali ke bumi hanya 11 menit setelah peluncuran. Foto-foto yang dirilis menunjukkan momen kru melayang tanpa gravitasi. Lauren Sanchez terlihat tersenyum dengan posisi tubuh melayang di dalam kapsul. Namun sejumlah warganet meragukan keaslian misi ini. Mereka menyoroti momen saat kapsul kembali ke bumi, di mana para kru tampak membuka pintu dari dalam beberapa menit sebelum Jeff Bezos datang dan tampak memutar tuas dari luar menggunakan alat. Warganet mempertanyakan keaslian misi ini, mengingat kapsul luar angkasa umumnya dirancang hanya bisa dibuka dari luar demi alasan keselamatan dan menjaga tekanan kabin. Sementara Katy Perry dan para kru membukanya dari dalam tanpa alat apapun sehingga menimbulkan kecurigaan. Bahkan ada yang menyebut kendaraan kapsul yang membawa Katy Perry tampak terlalu bersih dan tidak menunjukkan bekas apapun setelah terbang keluar angkasa. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak Blue Origin mengenai kontroversi pintu kapsul yang dibuka dari dalam. Penerbangan ini sendiri menjadi momen bersejarah sebagai misi luar angkasa pertama yang seluruh krunya adalah perempuan dalam lebih dari 6 dekade terakhir. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.